Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 14 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Tuhan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan adalah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Yohanes. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Kesatuan dengan Kristus dan Gerejanya. Pada hari ini, kita sebagai umat yang percaya merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus.
Hari raya ini pertama-tama mengingatkan kita akan pemberian diri Yesus tanpa batas untuk keselamatan umat manusia. Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ini berarti Yesus membagi-bagi kehidupan, memberi makanan, memberi kehidupan, memberi berkat, merawat kehidupan, memperjuangkan hak-hak kemanusiaan mereka yang ditindas dan diabaikan, memperjuangkan martabat orang yang direndahkan, menghalangi perendahan martabat dan kehidupan manusia seperti penyelewengan penindasan, jual beli manusia, tindak kekerasan rumah tangga, dan penindasan sosial. Saudara-saudara terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini adalah juga menyangkut Yesus yang menumpahkan darah. Kita tidak bisa memperjuangkan hal di atas itu kalau kita tak mampu untuk berkorban, mengucurkan darah, keringat, suar lelah, kerja keras, dan perjuangan yang tak kunjung henti. Keberanian untuk menyuarakan kebenaran, menantang bahaya, tantangan yang keras dan beresiko. Untuk keselamatan dan cinta, seseorang akan berani berkorban, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Hari raya ini menekankan kesatuan erat kita dengan Kristus. Yesus bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa bersatu dengan Kristus akan memperoleh hidup yang kekal." Yesus bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Memakan tubuh Kristus dan meminum darahnya tentu tidak mempunyai arti sebagaimana yang tertulis, tetapi mau mengungkapkan kesatuan teramat erat dengan Kristus, kesatuan dalam jiwa dan semangat dengan cinta akan Kristus, menyantap tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Kita bersatu dengan Kristus dalam hati kita, pikiran kita, perasaan, dan seluruh kemanusiaan kita, dan menerapkannya dalam hidup secara konkret di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara terkasih, selanjutnya hari raya ini juga menekankan kesatuan kita dengan tubuh Kristus, yakni gereja. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus dengan jelas mengungkapkan hal itu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Keterikatan dan kesatuan dengan gereja adalah unsur penting untuk menjamin kesatuan dan keterikatan dengan Kristus. Sebaliknya, kesatuan dan keterikatan dengan Kristus semestinya tetap menjamin keterikatan dan kesatuan kita dengan gereja. Semoga demikian. Amin.